Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Terima kasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, dan jangan lupa untuk menggunakan sabun ya untuk cuci tangan dengan sabun. Lalu jangan lupa juga dengan menggunakan hand sanitizer kalau tidak ada sabun. Lalu hindari kerumunan dan jaga jarak. Oke, bagaimana tryout-nya? Apakah ada peningkatan? Saatnya ini kesempatan kalian yang terakhir untuk menghadapi tryout 7, maka jangan lupa untuk belajar dan mempelajari semua soal-soal dari tryout 1 sampai tryout 6 supaya nanti tryout yang terakhir ini nilainya akan menjadi bagus ya. Oke, langsung saja kita lihat penjelasan Ibu berikut ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang IPA ya, tryout ke-6 yaitu tryout SDSN paket 2 pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021. Oke, langsung saja nomor 1, rantai makanan pada ekosistem rawa. Tentunya di rawa itu tidak ada hiu, jadi yang D salah ya, dicoret. Kemudian gabus tidak mungkin dimakan oleh katak, lele tidak mungkin dimakan udang, jadi yang tepat yaitu B, rumput hidrilla dimakan ikan, lalu burung bangau dan buaya. Selanjutnya nomor 2, bentuk simbiosis komensalisme, berarti yang satu diuntungkan dan yang satu tidak mendapat apa-apa. Di situ sudah dituliskan ya. Lebah itu mutualisme, lalu Rafflesia parasitisme. Jadi yang komensalisme adalah sirih dan tanduk rusa. Jawabannya yang D. Untuk nomor 3, di sini ada rantai makanan. Nah, yang tepat untuk melengkapi nomor 1, 2, dan 3 ya, bayam itu dimakan oleh belalang, kemudian dimakan ayam, kemudian ayam dimakan ular. Nah, untuk yang B, C, D itu tidak logis ya. Bayam tidak mungkin dimakan burung pipit. Lalu kemudian selanjutnya bayam tidak mungkin dimakan tikus. Kemudian jangkrik tidak mungkin memakan siput ya. Lalu ulat memakan bayam sudah betul, namun belalang tidak mungkin memakan siput ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Nomor 4, di situ disebutkan ada rantai makanannya, ada sayuran, katak, belalang, dan ular. Jika kedatangan ulat, nah karena ulat itu memakan sayuran, maka tanda panah ke atas, ulat itu meningkat, maka sayuran akan menurun. Jadi B, tanaman sayuran menurun drastis. Untuk nomor 5, pasangan nama tumbuhan dengan cara adaptasi yang tepat. Nah, di sini yang paling tepat itu adalah jagung itu bukan menggugurkan daun tapi menggulungkan ketika kemarau. Lalu mahoni itu bukan menggulungkan tetapi menggugurkan daun. Jadi yang betul adalah kaktus, batangnya tebal, menyimpan air. Lalu Venus flytrap itu untuk daunnya berbentuk engsel, dan bambu memiliki gelugut yang gatal itu ya. Oke, nomor 6, mentimun itu memiliki sulur yang untuk merambat itu ya. Nah, yang bisa merambat itu yaitu kacang tanah dan melon. Nah ya, maaf maksudnya kacang panjang dan melon. Jika kacang tanah tidak ya, kacang tanah tidak. Kemudian yang berikutnya nomor 7, pelestarian lingkungan dengan menanam pohon di tepi jalan bermanfaat untuk mengurangi pencemaran udara. Nomor 8, kelompok kegiatan manusia yang berakibat buruk. Nah, yang berakibat buruk itu adalah penambangan pasir, kemudian pembangunan perumahan di bantaran sungai, dan mengubur sampah anorganik. Yang boleh dikubur itu adalah sampah organik ya. Oke, selanjutnya nomor 9, jika terjadi abrasi berarti pengikisan pantai, maka upaya yang harus dilakukan yaitu dengan penanaman bakau di sepanjang pantai. B. Nomor 10 ada gambar, di situ gambar daun, fungsinya yaitu tempat terjadinya fotosintesis ya. Nomor 11 ada daur hidup lalat. Nah, lalat itu jadi ada telur,
kemudian ada larva, lalu ada ini ya kepompong. Nah, kemudian ada yang imago atau dewasa, berarti sempurna. Yang sempurna itu adalah kumbang dan lebah. Jawabannya yang B. Kecoa itu tidak sempurna dan jangkrik juga tidak sempurna. Oke, nomor 12, tahapan daur hidup kupu-kupu yang menguntungkan manusia itu adalah ulat sutra, berarti larva. Nomor 13, ada persendian antara ibu jari dengan telapak tangan, berarti itu nama sendinya sendi pelana. Gerakannya yaitu arahnya dua arah. Lalu nomor 14, paruh burung kolibri yang sangat panjang dan runcing berfungsi untuk menghisap nektar. Nomor 15, dalam lambung itu pada proses pencernaan yang terjadi pada organ P atau lambung itu adalah mengubah protein menjadi pepton. Nomor 16, di sini ada Bima. Bima mengalami penurunan berat badan yang drastis, lesu, berkeringat pada malam hari, sulit bernapas, dan batuk berdarah. Biasanya ini TBC ya. Nah, upaya yang dilakukan yaitu untuk pencegahannya adalah dengan melakukan imunisasi BCG. Nah, untuk imunisasi DTP itu untuk difteri, tetanus, dan pertusis. Lalu HPV yaitu untuk papiloma dan MMR atau MMR yaitu campak, gondongan, dan rubella. Nomor 17 di sini Ibu tuliskan saja. Jadi jika gambar seperti itu maka skaski beka-beki. Jadi dimulai dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri ya. Sesuai dengan ruangan jantungnya. Nah, di mana yang kanan itu kalau dari kita sebelah kiri ya. Kalau di kita sebelah kiri itu berarti itu ska, serambi kanan dan bilik kanan. Itu untuk darah kotor atau yang mengandung CO2. Lalu yang sebelah kiri atau di kita itu arah kanan kita ya, berarti itu darah bersih atau yang mengandung O2. Di situ sudah dituliskan juga yang mengandung CO2 atau karbon dioksida itu darah kotor disalurkan dari tubuh menuju ke paru-paru. Jadi karena yang kotor itu kanan, maka tubuh serambi kanan, bilik kanan, paru-paru. Lalu yang mengandung O2 atau darah bersih disalurkan dari paru-paru ke tubuh, maka melalui serambi kiri dan bilik kiri ya. Alurnya seperti itu. Jadi yang kanan itu kotor, yang kiri itu bersih. Namun kalau dari kita arahnya beda ya. Kalau serambi kanan berarti ada di sebelah kiri kita dan serambi kiri ada di sebelah kanan kita. Oke, fungsinya adalah, nah karena yang ditunjukkan adalah bilik kanan, maka bilik kanan tadi yang kotor ya, maka memompa darah kotor. Kalau darah kotor pasti menujunya ke paru-paru. Oke. Nomor 18 masih sama, bedanya beda gambar saja ya, tapi intinya sama. Mekanisme peredaran darah dari nomor 4, 3, 6. Nah, 4 itu adalah serambi kiri, kemudian 3 itu adalah bilik kiri, kemudian menuju ke 6, 6 itu adalah tubuh, seluruh tubuh. Nah, berarti kalau yang menuju seluruh tubuh itu pasti mengandung kayak oksigen ya, mengandung banyak oksigen. Jadi Ibu coret yang karbon dioksida, dieliminasi A dan D, maka akan dihasilkan B yang mengandung oksigen dua-duanya. Dari paru-paru, betul, oksigen itu dari paru-paru menuju ke, nah karena dari paru-paru mau menuju ke seluruh tubuh berarti yang darah bersih, berarti darah bersih itu tadi disebutkan bahwa ada di serambi kiri, maka yang selanjutnya yang betul adalah oksigen dari paru-paru masuk ke jantung, serambi kiri, kemudian ke bilik kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Jadi yang betul jawabannya yang C. Nomor 19, di sini ada Rani yang mengalami susah buang air besar intinya, maka untuk mencegahnya adalah dengan mengonsumsi makanan yang berserat. Nomor 20 ada membran karet, jika ditarik kemudian dilepaskan, maka kalau ditarik balonnya akan mengembang dan ketika dilepaskan kembali balon akan mengempis. Jadi kita lihat di situ semua diakhiri dengan mengembang padahal seharusnya diakhiri dengan mengempis, maka yang tepat adalah yang B ya. Tekanan udara dalam botol meningkat sehingga udara di dalam balon keluar dan mengembang dan membuat balon mengempis. Oke, nomor 21 itu ada pohon seperti pohon kunyit ya. Jadi tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara rizoma. Nomor 22, pasangan tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya. Nah, di sini cara perkembangbiakannya itu mawar itu bisa dengan stek atau merunduk, bambu itu tunas, betul. Pakis itu dengan spora karena pakis itu termasuk tumbuhan paku-pakuan. Lalu rumput teki dengan geragi, betul. Kunyit dengan rizoma. Jadi di situ ada yang salah.
Nomor 3 dan 5, jadi yang betul adalah 2 dan 4 ya. Oh, nomor 1 juga salah, jadi yang betul ada 2 dan 4. Bambu dan rumput teki. Oke, nomor 23 di sini ada cara perkembangbiakan hewan. Maka kita kelompokkan dulu, kita sebutkan satu persatu. Ada vivipar, paus itu melahirkan ya. Ayam itu bertelur atau ovipar. Kadal itu bertelur melahirkan ovovivipar. Kelelawar vivipar, ikan pari ovovivipar. Kemudian musang vivipar. Jadi yang sama adalah paus, kelelawar, dan musang yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Nomor 24, perhatikan daftar berikut. Di situ ada ciri-ciri pubertas perempuan yang ditunjukkan. Nomor 2, panggul menjadi lebih lebar, kemudian payudara membesar dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Nomor 25, karet itu digunakan bahan baku untuk bahan kendaraan khususnya karena kuat, elastis, dan kedap air. Nomor 26, nah, pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya yaitu karet, elastis, aluminium, tahan karat. Nah, yang betul jadi nomor 3 dan 4D. Oke, selanjutnya nomor 27, kegiatan manusia yang memanfaatkan perubahan wujud menghabur. Nah, yang menghabur itu berarti pembuatan es kering ya. Karena yang lainnya itu kayu putih itu menguap dengan proses destilasi ya, diuapkan, dipisahkan antara kandungan kayu putihnya itu dengan air dipisahkan. Lalu pembuatan es lilin dalam lemari es itu prosesnya membeku. Kemudian kamper itu menyublim dari padat kemudian menguap ya. Oke, nomor 28, air yang tumpah di lantai keramik lama-kelamaan habis karena ya air berubah menjadi uap. B. Nomor 29, pemasangan kaca jendela dibuat sedikit longgar karena agar kaca tidak pecah ketika memuai. Nomor 30, ada percobaan lagi-lagi. Di situ percobaannya itu memanaskan lilin dengan menggunakan 5 sendok dengan bahan yang berbeda. Kelima sendok tersebut memiliki ketebalan, ukuran, dan bentuk yang sama. Nah, didapatkan tabel seperti itu. Biasanya yang cepat meleleh atau cepat panas ya biasanya itu mengandung berarti konduktor yang baik. Nah, karena ini yang paling cepat mencair margarinnya yaitu nomor 3, maka nomor 3 merupakan konduktor yang terbaik. C. Nomor 31, peristiwa perpindahan panas secara konveksi dan konduksi, yaitu ketika masak air ya. Ketika mendidih menguap, maka uapnya itu akan berpindah jadi konveksi, dan konduksi karena panci ya, pancinya itu terkena panas dari api kompor sehingga menyalurkan panas ke air, jadi ada perantara ya, maka menggunakan panci, jadi perpindahannya secara konduksi. Jadi yang A. Untuk yang B, pagar besi di bawah terik matahari karena terkena panas langsung radiasi. Lilin meleleh ketika dinyalakan, radiasi juga. Gerakan udara di sekitar kipas angin itu konveksi. Oke, nomor 32, jenis perpindahan panas yang sama terjadi pada nomor uap air yang bergerak itu konveksi, berdiam di dekat api unggun karena secara langsung terkena panas berarti radiasi. Badan ketika berjemur pun sama radiasi. Lalu waktu mengaduk teh panas, sendoknya terasa hangat berarti konduksi, ada perantara. Dan menghangatkan anak ayam menggunakan lampu itu panasnya langsung dari lampu berarti radiasi juga. Jadi perpindahan yang sama terjadi pada nomor 2, 3, dan 5. D. Ya, nomor 33 ada balon udara. Pengaruh gaya gesek pada kegiatan seperti pada gambar adalah ketika menghambat gerak benda. Nomor 34, Alfian melakukan olahraga bersepeda. Ketika melewati jalan menurun, merasakan semakin ringan ketika mengayuh sepeda. Ini terjadi karena ya B, arah gerak sepeda searah dengan arah gravitasi. Baik, nomor 35, perubahan energi pada HP saat digunakan adalah energi kimia karena menggunakan baterai, kemudian menjadi energi listrik dulu, lalu menjadi energi cahaya dan bunyi. Yang digarisbawahi di atas yang C itu ya, karena menggunakan baterai jadi awalnya itu dari kimia dulu bukan dari listrik ya. Nah, dari energi kimia baru menjadi listrik. Nah,
Seperti itu ya. Jadi nomor C dan D itu hampir mirip-mirip namun ada perbedaan di awal ya. Oke, nomor 36. Energi alternatif panas bumi dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar LPG. Nomor 37. Magnet masih dapat menarik besi walaupun terhalang oleh benda lain. Hal ini menunjukkan bahwa magnet menembus benda tipis. Jadi kalau tebal tidak mungkin bisa tembus ya. Ke 38. Di situ disebutkan bahwa saklar C yang Ibu buletin itu dibuka. Berarti kalau dibuka berarti dipadamkan ya atau tidak dinyalakan, dimatikan. Nah, maka L4 dan L3 akan mati karena jalurnya sudah mati di saklarnya. Nah, jadi yang nyala adalah lampu 1, lampu 2, dan lampu 5. Jadi jawabannya yang B. Nomor 39, pembuatan magnet seperti gambar itu adalah dengan cara menggosokkan. Nah, jika ingin berhasil maka magnet digosokkan dan pada besi searah berulang-ulang. Oke, nomor 40, alat musik. Alat musik yang dipukul itu semakin kecil, semakin tinggi ya suaranya, maka dari yang tinggi ke rendah yaitu nomor 4, nomor 2, nomor 3, nomor 1 ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 41 ada yang gamelan ya, musik gamelan. Sumber bunyi pada alat musik tersebut ditunjukkan nomor 1. Oke, dalam akuarium nomor 42, akuarium itu menunjukkan sifat cahaya yang karena kita bisa melihat isi di dalam akuarium, maka sifat cahayanya adalah menembus benda bening. Nomor 43, sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, yang dapat dipantulkan adalah kapal selam memanfaatkan periskop. Nah, kenapa berbeda dengan yang lain? Nah, teleskop, loop, kemudian mikroskop itu semuanya menggunakan sifat cahaya dibiaskan. Jadi, tadinya bendanya yang jauh seperti dekat, ya, sepertinya itu. Jadi benda yang kecil jadi seperti besar. Nah, jika periskop itu karena kapal selam, jadi dengan menggunakan pantulan, tidak langsung ya, karena ada dibengkokkan dulu, jadi dipantulkan. Oke, nomor 44. Yang dapat diperbarui sumber daya alamnya yaitu di sini kita coret dulu yang mengandung sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau yang berupa hasil tambang yaitu kerosin, fosfat, dan yang D juga sama kerosin. Jadi kita dapatkan latex, spiritus dan bioetanol. Oke, nomor 45. Manfaat gaharu. Nah, gaharu itu adalah bahan baku dari parfum ya. Kayunya itu berwarna hitam yang sangat wangi. Oke, nomor 46 ada daur air. Nah, jika pembangunan rumah mempengaruhi siklus air yang ditunjukkan X. Nah, X itu adalah pengendapan ya atau infiltrasi terganggu sehingga akan menyebabkan apa? Tentu saja berkurangnya persediaan air tanah. Nomor 47 ada urutan planet. Mari kita sebutkan karena ini mataharinya itu di kanan atas, maka kita mulai. Nomor 8 itu adalah Merkuri, nomor 7 Venus, nomor 6 Bumi, nomor 5 Mars, nomor 4 Jupiter, kemudian nomor 3 itu Saturnus, nomor 2 itu Uranus, dan nomor 1 Neptunus. Jadi yang ditunjukkan nomor 1, 3, 7 adalah Neptunus, Saturnus, dan Venus. Oke, nomor 48 ciri-ciri planet. Nah, di sini disebutkan bahwa planetnya itu kala rotasinya paling lama. Lalu arah rotasinya berbeda dengan planet lain dan paling panas. Nah, di sini Ibu sangat mudah sekali karena ada sangat panas. Nah, sangat panas itu adalah Venus. Nah, silakan boleh ditambahkan planet yang paling panas yaitu Pluto, Venus. Kemudian planet yang paling dingin itu Pluto. Kemudian kalau sekarang itu karena Pluto tidak disebutkan sebagai planet, maka sekarang yang terdingin itu adalah Uranus yaitu min 195 derajat Celcius. Kemudian planet terbesar itu Jupiter, planet terkecil itu Pluto, sekarang Merkurius. Kemudian rotasi tercepat itu Jupiter dan rotasi terlama adalah Venus. Nomor 49, gerhana bulan penumbra. Penumbra itu berarti nomor 4D. Oke. Jadi bulan berada di belakang bumi namun tidak terkena bayangan bumi ya. Oke, nomor 50 terakhir.
Waktu siang kadang-kadang lebih lama dari malam atau sebaliknya. Hal ini merupakan akibat dari peristiwa bumi mengelilingi matahari D. Oke, sekian. Selamat belajar. Nah, bagaimana setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tryout yang ke-6 kemarin? Mudah bukan? Nah, sebenarnya semua tryout itu mudah karena soalnya hanya seputar dari itu saja ya. Pelajari kisi-kisinya dan latih lagi serta diulang-ulangi terus soal-soal tryout yang sudah lalu. Insya Allah kalian bisa menguasai materi di tryout selanjutnya dan semoga nilai tryout kalian akan menjadi bagus dan kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sekian saja dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.